Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau membahas tentang ketenaga kerjaan ya, yaitu tentang PHK karena perusahaan rugi. Di masa pandemi ini memang banyak sekali sektor usaha yang terkena dampak dari virus corona, sehingga menyebabkan omsetnya atau pendapatannya menurun sangat drastis. Nah, akibatnya pun banyak dilakukan PHK dengan alasan perusahaan mengalami kerugian atau bahkan efisiensi. Tetapi banyak juga mungkin ada oknum-oknum perusahaan yang mengatasnamakan bahwa perusahaan sudah mengalami kerugian sehingga dilakukan PHK, padahal perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Nah, untuk memberikan insight atau wawasan atau mungkin penjelasan yang benar, maka di sini saya merasa kita perlu berdiskusi atau menyampaikan tentang aturan-aturan PHK karena perusahaan rugi. Nah, seperti apa itu? Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini saya ambil dari pasal 164 Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di situ ada 3 ayat ya. Jadi dia mencantumkan ada 2 hal. Intinya adalah perusahaan itu bisa mem-PHK karena perusahaan yang tutup. Nah, tutup itu dia bagi jadi 2. Tutup karena rugi berturut-turut 2 tahun atau force majeure, sedangkan yang kedua adalah tutup karena efisiensi. Nah, tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun itu pun harus dilakukan pembuktian melalui laporan audit ya, yang diaudit oleh akuntan publik. Nah, sedangkan tutup karena efisiensi ini di aturan ketenagakerjaan saya lihat belum ada batasannya atau belum ada patokannya, sehingga definisi efisiensi sendiri kita belum bisa mendefinisikan dengan jelas kriterianya seperti apa, tolak ukurnya seperti apa. Nah, yang diatur di sini adalah kompensasinya ya. Jadi kalau kompensasi perusahaan tutup karena PHK pegawai karena perusahaan tutup yang disebabkan kerugian terus-menerus atau force majeure, dia dapat pesangon sekali, UPMK sekali, dan UPH sekali. Tapi kalau tutupnya karena efisiensi, maka pekerjanya yang di PHK dapat pesangon 2 kali, UPMK sekali, UPH sekali. Nah, di sini menarik ya, menarik karena ada 2 hal ini. Nah, selain dari pasal 164 ini, kita juga harus mereview atau merefer pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011, di mana ada judicial review atas pasal 164 ini. Ya, nah intinya adalah di sini disampaikan bahwa pasal 164 ayat 3 ya, ayat 3 itu yang karena efisiensi tadi ya, yang karena efisiensi tadi dinyatakan bahwa di frase perusahaan tutup tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Artinya jika efisiensi perusahaan tutup karena efisiensi, tutupnya itu pun harus tutup selamanya, permanen. Tidak bisa tutup sementara. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat secara umum, sehingga ketika ada manajemen suatu perusahaan mengatasnamakan efisiensi, dia melakukan PHK, ternyata dia masih beroperasi di tempat itu, perusahaan itu, maka itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Yang benar itu seperti contoh kemarin kalau nggak salah itu ada satu perusahaan, dia punya cabang katakanlah di satu kota, dia tutup karena alasan efisiensi. Memang di kota itu perusahaan itu tutup, dia pindahkan ke kota lain. Nah, itu yang benar. Karena tempat kerja di kota itu sudah tidak ada. Meskipun perusahaan masih beroperasi, tapi lokasinya sudah berpindah. Ya. Nah, efisiensi di sini juga menghindarkan contoh perusahaan sedang melakukan renovasi, ya, sehingga dilakukan efisiensi. Karena kalau sedang renovasi kan perusahaan tutup tuh, nggak mungkin orang kerja, maka di PHK. Nah, terus kemudian perusahaan buka lagi. Nah, itu termasuk yang menyalahi, karena tutupnya adalah tutup sementara. Harusnya tutupnya tutup permanen.
ya, seperti itu. Nah, selain itu ada catatan yang cukup penting ya menurut saya, yaitu kita lihat filosofi Undang-Undang 13 kan adalah berusaha supaya PHK itu dihindarkan, ya. Nah, sedangkan dalam efisiensi ini perusahaan oleh menurut MK ya di pertimbangannya di putusan MK tersebut salah satu pertimbangannya adalah perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya satu mengurangi upaya dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manajer atau direktur, dua mengurangi shift, tiga membatasi lembur atau menghapuskan lembur, empat mengurangi jam kerja, lima mengurangi hari kerja, 6. Meliburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir. 7. Tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis masa kontraknya. 8. Memberikan pensiun bagi yang memenuhi syarat. Artinya, jika tiba-tiba perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi dan perusahaan tutup, tetapi dia belum melakukan 8 langkah-langkah ini, salah satu dari 8, maka itu tidak bisa dilakukan. Itu menurut pertimbangan MK. Sehingga logiknya kalau orang ngomong efisiensi, dia nggak bisa langsung PHK pegawai. Dia harus lakukan upaya-upaya dulu, contoh jam kerja dikurangi, tidak ada lembur. Terus kemudian shift yang awalnya mungkin ada 3 shift jadi 2 shift atau 1 shift. Nah, terus upah atau fasilitas direkturnya atau pimpinan-pimpinan cabangnya itu dikurangi dulu. Nah, upaya-upaya itu harus dilakukan dulu tuh. Kalau upaya itu tidak dilakukan, tiba-tiba PHK, nah itu mungkin bisa dilakukan perselisihan hubungan industrial, dilakukan gugatan karena salah satu pertimbangan MK adalah seperti itu. Nah, ini yang penting ya, yang penting untuk masyarakat ketahui ya. Jadi ini subject to discuss, siapa saja boleh berdiskusi tentang hal ini. Tapi menurut saya kita harus menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Artinya ya jangan kita menggunakan hal-hal yang mungkin orang tidak ketahui, mungkin pekerja tidak paham tentang hukum ketenagakerjaan, kita pelintir di situ, kita lakukan di situ, jangan lakukan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan atau diskusi ini bisa memberikan manfaat, memberikan insight atau wawasan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya terbuka untuk diskusi. Terima kasih sudah menonton, silahkan share jika menurut Anda video ini bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.